Pengawas itu menegur ninja dari Otogakure. Keributan pun terhenti. Kemudian dia menjelaskan tentang peraturan ujian Chunin dan ujian pertama yaitu dengan tes tertulis. Naruto pun panik karena dia sangat bodoh tentang ujian tertulis yang membuat Sasuke dan Sakura ikut panik kalau dia gagal maka satu tim akan gagal. Ujian pun dimulai. Terlihat Naruto semakin pusing saat melihat soal-soal itu. Sasuke berharap Naruto sadar bahwa dia harus mencontek tanpa ketahuan. Begitupun tim lain yang mencontek dengan cara mereka sendiri. Naruto pun sedikit tenang karena Hinata yang dari awal menyukainya memperlihatkan jawaban kepada Naruto. Namun pada saat akan melihat, tiba-tiba pengawas melemparkan kunai tepat ke hadapan Naruto, tapi itu bukan ke mejanya, melainkan meja yang belakang. Terlihat beberapa tim sudah gagal karena mencontek. Ujian pun semakin menarik dan Naruto masih tetap panik. Ujian sudah mendekati akhir, kemudian Ibiki memberikan soal utama, yaitu soal ke-10 dan mereka harus memilih antara menjawab atau tidak menjawab soal tersebut. Ibiki kemudian menjelaskan aturannya, jika mereka memilih tidak menjawab, maka mereka dinyatakan gagal beserta timnya. Dan jika mereka memilih untuk menjawabnya, maka mereka akan menjadi genin selamanya kalau tidak berhasil menjawabnya. Kemudian Ibiki menyuruh angkat tangan kepada peserta yang tidak mau menjawab soal. Terlihat beberapa orang mengangkat tangan mereka, yang berarti langsung gagal. Tiba-tiba Naruto mengangkat tangannya, namun Naruto malah berteriak dengan penuh semangat kalau dia akan menghadapi semua rintangan demi menjadi Hokage. Kemudian Ibiki menjelaskan bahwa soal ke-10 itu tidak ada, itu hanya untuk mengetes mental mereka saja. Mereka yang tersisa pun lulus ujian Chunin tahap pertama. Tidak lama kemudian Anko datang dan menjadi penguas ujian Chunin tahap kedua. Kemudian Anko membawa mereka ke hutan kematian untuk ujian tahap kedua. Tiba-tiba Konohamaru and the Gang mendatangi Naruto dengan kocak. Mereka ditugaskan Hokage untuk mewawancarai peserta ujian yang lulus untuk koran sekolah. Dan mereka memilih Naruto sebagai narasumbernya. Naruto pun menceritakan tentang dirinya yang pantang menyerah untuk mewujudkan impiannya menjadi Hokage. Dia juga menceritakan tentang menjalankan misinya bersama tim 7 Sasuke dan Sakura. Dan dia juga berkata bahwa Sakura sangat mencintainya, namun itu adalah sebuah kebohongan. Dia juga bercerita tentang bagaimana dia bisa mengalahkan Hokage dengan jutsu harem. Dan Guru Iruka adalah orang pertama yang mengakui Naruto. Dia juga menceritakan tentang latihannya bersama Guru Kakashi dan juga semua tentang orang yang tidak pernah menganggap Naruto. Karena semua orang ingin menantang Sasuke bukan Naruto. Akhirnya wawancara mereka selesai. Naruto yang terlalu bersemangat tiba-tiba diserang Anko yang membuat pelipisnya terluka. Kemudian Anko menjelaskan peraturan tahap kedua, yaitu untuk bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan. Mereka harus memperebutkan gulungan yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Mereka boleh melakukan cara apapun untuk mendapatkannya. Dan setelah mempunyai 2 gulungan, mereka finish di menara. Terlihat Sakura dan Ino masih bersaing untuk memperebutkan Sasuke dan Hinata yang gugup saat bertemu Naruto. Akhirnya panitia membagikan gulungannya kepada setiap tim di ruang tertutup. Dan ujian pun dimulai. Terlihat semua tim bergegas masuk ke dalam hutan. Terlihat Hinata langsung menggunakan mata Byakugannya. Tidak lama kemudian datang musuh mengincar mereka karena tempatnya begitu mencolok. Namun itu sebuah jebakan. Tim Kiba berhasil melumpuhkan musuh itu. Naruto tiba-tiba kebelet kencing. Namun saat keluar Sasuke langsung menghajarnya karena itu bukan Naruto. Sasuke kemudian menyerang ninja tersebut dan pertarungan pun terjadi. Naruto yang terikat lalu diselamatkan oleh Sasuke. Sasuke kemudian melukai musuh itu yang membuatnya kabur. Lalu Sasuke menyarankan menggunakan kata sandi kepada tim. Jika mereka tidak tahu, berarti ialah musuh yang menyamar. Tidak lama kemudian ninja lain menyerang mereka. Namun Sasuke dan Sakura bersembunyi. Tapi Naruto menghilang. Ketika Naruto muncul, Sasuke menanyakan sandi kepada Naruto. Namun Naruto berhasil menjawabnya. Tapi Sasuke menyerangnya karena Naruto tidak akan ingat dengan sandi tersebut. Dan ternyata itu adalah manusia ular yang menyamar. Musuh itu langsung menyerang dengan genjutsunya. Namun Sasuke berhasil selamat dengan melukai dirinya sendiri. Dan mereka pun bersembunyi. Tapi ular besar tiba-tiba menyerang mereka. Namun Sasuke berhasil melumpuhkannya. Tapi manusia ular itu menyerangnya yang membuatnya terpojok. Di sisi lain Naruto dimakan oleh ular besar. Namun dia berhasil selamat oleh bunshinnya. Kemudian mendatangi Sasuke dan langsung menyelamatkannya. Walaupun Naruto datang, Sasuke kurang percaya diri bisa mengalahkan
mengalahkan musuh tersebut. Kemudian Sasuke memberikan gulungannya kepada musuh. Namun Naruto merebut gulungan tersebut dan memukul Sasuke. Naruto mencoba melawan musuh itu dengan sekuat tenaga sampai dia diserang habis-habisan oleh musuh itu. Saat Naruto sekarat, tiba-tiba mata Naruto berubah menjadi mata Kyuubi dan terus menyerang ular itu. Sampai akhirnya dia ditangkap oleh musuh itu dan menyegel sesuatu di perut Naruto, lalu membuangnya yang tidak sadarkan diri. Tapi Sasuke hanya diam saja melihat Naruto berjuang keras karena Sasuke sudah terkena mental terlebih dahulu. Namun saat Naruto tidak sadarkan diri, dia baru mengeluarkan mata saringannya. Di tempat lain, panitia menemukan 3 orang yang tumbang dan guru Anko segera memeriksanya. Dia langsung teringat oleh pria yang telah menyegel dia dengan kutukan. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya melaporkan kepada Hokage agar mendatangkan bala bantuan dan dia langsung bergegas masuk ke hutan. Kembali ke Sasuke yang mencoba melawan musuh itu dengan menggunakan mata saringannya. Dia bertarung dengan sengit sampai akhirnya dia berhasil mengikat orang itu di pohon dan langsung menyemburkan api. Namun musuh itu berhasil selamat. Kemudian dia memperkenalkan dirinya ialah Orochimaru dan mengingatkan Sasuke kepada Itachi kakaknya. Sasuke yang tidak bisa bergerak kemudian digigit oleh Orochimaru dan membuat kutukan di pundaknya. Setelah itu Orochimaru pun pergi. Tidak lama kemudian Anko menemukan Orochimaru dan langsung menyerangnya yang membuat Orochimaru terpojok. Saat Anko akan menggunakan jurus terlarang, tiba-tiba Orochimaru muncul dari belakang dan segel di tubuh Anko membuatnya lemah karena segel tersebut Orochimaru yang membuatnya dan Anko adalah murid Orochimaru. Lalu dia pergi. Sasuke dan Naruto tumbang. Sakura hanya bisa melamun, belum bisa berbuat apa-apa. Mereka ternyata sedang dipantau oleh ninja suruhannya Orochimaru. Sakura mencoba mengobati dan terus melindungi mereka. Tiba-tiba ada seekor tupai mendekat. Namun Sakura langsung melemparkan kunai yang membuat tupai itu pergi. Di tempat lain, tim Neji berpencar untuk mencari pergerakan musuh. Tiba-tiba Lee melihat tupai yang terbakar. Dia langsung menangkap dan melepaskan kertas bom di tupai tersebut. Di sisi lain, Neji bertemu dengan tim Shikamaru dan dia membiarkan mereka pergi karena dia tidak mau melawan tim yang lemah. Kemudian Neji kembali ke tempat yang mereka rencanakan. Namun di sana Lee belum kembali dan mereka bergegas mencarinya. Tidak lama kemudian musuh datang dan menyerang tim 7 dan jebakan yang dipasang Sakura tidak berdampak apapun pada musuh. Tiba-tiba Lee datang dan menyelamatkan Sakura. Kemudian Lee bertarung dengan musuh tersebut dengan menggunakan jurus andalannya. Namun jurusnya dipatahkan oleh musuh tersebut. Karena dari efek jurus itu Lee kehabisan banyak tenaga dan dia diserang tanpa melawan.